seorang mahasiswa lulusan akuntansi. Akuntansi, oke. Tapi kemudian dia ditempatkan bukan di internal audit misalnya ya. Dia ditempatkan di corporate secretary misalnya. Dibutuhkan karakter apa sih untuk duduk di situ? Nah, itu bisa dilihat juga. Saya bisa membantu. Oh, dia nggak cocok nih. Dia cocok dari analisa tulisan tangan. Okay. Jadi analisa tulisan tangan memang menjadi tools yang membantu ya. Halo Sobat Kagama, jumpa lagi kita di acara Bincang Alumni. Dan pada segmen kali ini kita akan ketemu dengan bintang tamu spesial yang punya profesi khusus, yaitu seorang grafologis atau ahli analisa tulisan tangan. Dan di segmen kali ini sudah datang ada Mbak Kusuma Prabandari yang lebih dikenal dengan nama Mbak Rita. Zaman kuliah begitu. Zaman kuliah Mbak ya. Oke, saya tidak akan nanya nanti kenapa jadi Mbak Rita ya, nanti aja ya. Oke, Mbak Rita ini adalah alumnus Fakultas Ekonomi UGM angkatan 82. Ya, betul. Tapi masih terlihat fresh ya Mbak ya. Kemudian melanjutkan studi di Fakultas Pasca Sarjana jurusan Manajemen Keuangan di UI. Betul. Dan kemudian mengambil sekolah khusus diploma di International School of Writing Analysis, California. Erika Karos International School of Handwriting Analysis. Ya, oke, ya. Kemudian dalam keseharian Mbak Rita ini selain berprofesi sebagai seorang profesional grafologis, dia juga seorang asesor kompetensi sertifikasi dari BNSP dengan sertifikasi khusus bidang MSDM dan CGRCOP, Certified Governance, Risk Management, Compliant Oversight Professional. Benar ya Mbak ya? Betul. Ya, oke. Semoga pronunciation-nya benar itu. Oke, untuk yang pertama mungkin yang menarik Mbak dari sini kita akan bicara tentang apa sih grafologi itu Mbak, dan kenapa sih Mbak Rita kok passionnya tiba-tiba ke sana? Mengingatkan Mbak Rita kan dulu backgroundnya ekonomi Mbak ya. Ya, silakan cerita Mbak. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ya sudah diundang dan senang sekali karena balik ke kampus. Ini suatu perasaan yang tidak bisa digambarkan ya. Lebih kedua kita ya Mbak. Betul. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa saya mendalami grafologi? Jadi memang basicnya saya pernah bekerja sebagai profesional ketika setelah lulus sebentar di korporasi, kemudian saya menjadi dosen. Kemudian ketika saya memutuskan untuk tidak menjadi dosen lagi, saya bergerak bergabung dengan teman-teman untuk bidang HR consulting. Nah, di HR consulting itu ada dua pendekatan. Kalau saya lihat ada dua apa yang dikerjakan. Pertama adalah sistemnya, sistem HR-nya. Satu lagi mengenai orangnya. Nah, saya tertarik untuk mendalami orangnya. Manusianya. Karena meskipun saya bukan alumni psikologi ya, jangan salah Mas Jai. Saya dulu waktu kuliah, waktu ambil jurusan, pertama kali itu pilihan saya adalah ekonomi. Kemudian yang kedua adalah psikologi. Ternyata psikologi passing grade-nya lebih tinggi ya sudah. Ya, jadi saya ke ekonomi di jurusan manajemen. Jadi kemudian saya mendalami lebih ke manusianya, ke humannya. Disitulah saya belajar mengenai human behavior profiling. Saya belajar mengenai grafologi dari kelas basic sampai saya mendapat master certified seperti itu. Nah, dalam perjalanan ini saya senang sekali karena grafologi barangkali teman-teman atau pendengar atau penonton banyak yang belum tahu mengenai grafologi. Jadi grafologi adalah ilmu menganalisis karakter manusia melalui tulisan tangannya. Nah, dari tulisan tangan itu saya bisa berkenalan dengan banyak orang. Tanpa saya harus bertemu, saya bisa mengenal karakter orang tersebut. Itu menjadi semakin menarik karena tahun 2007 saya certified. Jadi sudah cukup lama, sudah ribuan tulisan yang saya baca. Ribuan klien juga ya Mbak? Ribuan klien yang saya baca gitu ya. Dan itu sangat menarik kan saya jadi tahu bahwa orang itu sangat beragam dan bagaimana menjadi manusia atau orang yang tepat di tempat yang tepat dan bagaimana dia bisa mengimprove atau memperbaiki karakternya yang dirasa perlu diperbaiki. Seperti itu. Grafologi itu ya Mbak ya. Dan memang berawalnya dari ketertarikan karena
faktor manusianya itu, Mbak. Betul, Ya, betul, oke. seperti itu. Berarti kalau di grafologi itu kan berarti ada aspek-aspek yang tadi kan katanya untuk melihat semacam kepribadian orang, Betul, potensi diri, iya. kelemahan dan kelebihan Iya, gitu, Mbak, betul, ya. iya. Dan sebenarnya aspek-aspek aja sih, apa aja sih, Mbak, yang diungkap gitu di dalam grafologi sini? Oke, sebenarnya ya, believe it or not teman-teman semuanya ya, dari satu lembar tulisan seperti ini, saya dapat bocoran nih, saya dapat contoh tulisan dari Mas Jai. Dari satu lembar tulisan ini, atau mungkin lebih tepatnya kalau saya dapat sampel satu halaman Iya. A4 begitu ya, ini bisa terbaca hampir ratusan karakternya. Ya, dan itu karakter itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi saya menganggap bahwa karakter itu tidak ada yang jelek sekali, tidak ada yang jelek sekali dalam arti yang membahayakan. Oke. Ya, kalaupun itu ada, karakter itu bisa diperbaiki loh. Bisa diperbaiki, Mbak, ya? Bisa diperbaiki. Saya deg-degan Nah, ini, karena itu cara tulisan tangan saya memperbaikinya tadi. adalah dengan grafoterapi namanya. Oh, Nah, oke. tetapi dengan saya menganalisis ini banyak sekali manfaatnya. Misalnya dalam rekrutmen. Dalam rekrutmen itu para interviewer gitu ya, sebelum dia menggali pertanyaan dari tidak sekedar CV dan sebagainya, dengan melihat tulisan tangannya paling tidak sudah tahu terlebih dahulu, oh ini orang ini seperti apa, sehingga dalam proses interviewnya bisa lebih dalam. Kemudian dalam pendidikan, dengan kita tahu bahwa tulisan tangan itu menggambarkan karakter, ini akan berguna untuk pembentukan karakter kalau dia diajarkan dari awal. Makanya saya senang sekali, Mas. Sekarang ini meskipun era digital ya, Iya. saya menyarankan kita kembali juga ke tulisan tangan. Yes. Karena tulisan tangan itu tidak sekedar membuat memori kita lebih panjang, apa yang kita tulis kita simpan lebih panjang, tetapi dia bisa mendeteksi karakter-karakter yang kurang lebih yang perlu improvement gitu. Nah, dari situ kita bisa perbaiki. Berarti di grafologi ini pun nggak cuma menganalisa, Mbak, ya, tapi juga mungkin ada terapinya Ya, juga. namanya grafoterapi. Terapi tadi bagaimana kemudian mengubah, Memperbaiki. memodifikasi Ya, memperbaiki kelemahan karakter. kita, memperbaiki. Dan satu lagi, Mas, di Apa itu, grafologi ini saya juga melakukan grafo investigasi. Oke. Jadi untuk bisa namanya ada dishonesty test atau Oke. tes kejujuran. Apakah seseorang itu jujur atau tidak? Dia punya potensi jahat atau tidak bisa dilihat dari tulisannya. Wow, sejauh itu, Mbak, ya, Sejauh sekompleks itu. itu. Itu seperti forensik, Mbak, ya. Ya, betul. Seperti forensik. Ya, oke. investigasi itu seperti forensik. Oke. Tetapi memang tidak boleh mengatakan bahwa dia adalah pelakunya misalnya nih kejahatan, tetapi dia bisa menjadi suspek. Oke. Saya 4 kali menangkap suspek pencuri Wow, dengan analisis tulisan keren tangan. banget ya. Ini berarti ternyata dari tulisan tangan itu tuh bisa buat proses interogasi, Mbak, ya. Betul. Di betul. bidang forensik dibutuhkan Betul, juga. betul. Berarti berkaitan dengan ini sebenarnya kan kalau kayak saya dengar dari ceritanya Mbak Rita, ini kan nggak cuman kliennya Mbak Rita, berarti nggak cuman personal dong, kayak saya atau teman-teman yang lain di sini yang mungkin mau Iya. jadi kliennya Mbak Rita, berarti juga ke company, ke lembaga juga kan, Mbak? Justru sekarang ini yang banyak adalah corporate. Corporate, Ya, oke. karena biasanya di corporate itu tidak hanya diperlukan untuk rekrutmen, Oke. tapi ketika dia akan dipromosikan, dibutuhkan orang-orang tertentu dengan karakter tertentu. Saya membantu di situ. Placement ya. untuk Placement itu, oke. dan naik jabatan ke tingkat yang lebih tinggi. Oke. Biasanya semakin tinggi jabatan kan requirement-nya lebih ketat, Iya, ya kan? iya, Dengan benar. requirement yang lebih ketat, apa sih yang dicari oleh perusahaan? Oh, untuk posisi ini dia harus seperti apa? Contoh misalnya, seorang mahasiswa lulusan akuntansi, Akuntansi, oke. tapi kemudian dia ditempatkan bukan di internal audit misalnya ya, dia ditempatkan di corporate secretary misalnya. Dibutuhkan karakter apa sih untuk duduk di situ? Nah, itu bisa dilihat juga. Saya bisa membantu. Oh, dia nggak cocok nih. Dia cocok Dari analisa tulisan tangan itu. Oke. Jadi analisa tulisan tangan memang menjadi tools yang membantu analisis yang lainnya. Saya juga tidak menyarankan ini menjadi satu-satunya alat. Tetapi ini adalah komplement ya, bisa. Dan sejauh ini alternatif terbaik ya, Mbak, ya, untuk mengetahui tadi kelemahan-kelemahan, kelebihan potensi orang juga ya. Apakah itu terbaik atau tidak? Buktinya makin banyak yang
minta jasa saya. Nah itu parameternya ya kan, berarti makin Betul. banyak corporate lembaga Betul. yang meminta jasa Mbak Betul. Rita, berarti itu membuktikan bahwa Iya. ini masih bisa Ya, diandalkan ya ya, Mbak. karena secara teori memang validitasnya ini di atas 80%. Oke. Seperti itu. Berarti kalau sudah ada kata validitas 80%, berarti ini salah satu tools yang bisa digunakan dan bisa dipercaya ya Mbak ya. Betul. Oke, dan dalam kesibukannya, dalam keseharian ini tuh Mbak Rita ya, sesibuk apapun jadi asesor, kemudian Iya. jadi seorang profesional grafologis Grafologis itu. ya. Juga punya podcast sendiri ya Mbak ya katanya Mbak ya. Begitu. Punya podcast di YouTube Sobat Iya. Kagama, dan nama podcastnya itu Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Benar Betul, Mbak Rita? betul. Oke. Jadi ada ceritanya Iya, itu. oke. Dalam profesi ini saya membantu korporasi, saya membantu personel, klien-klien personel. Tetapi sebagai mantan dosen, saya tuh tetap pengen berbagi ilmu, Oke, gitu ya. sharing ya, Mbak ya. Sharing, betul. Awalnya saya pengen menulis buku, tapi ya begitulah. Menulis buku itu kan maju mundur ya. Kadang-kadang moodnya lagi Nunggu mood bagus, dulu. betul. Kemudian kalau ingin menulis tentang A, kok ada perkembangan baru begitu ya. Jadinya aduh kok nggak bisa mengejar perkembangan itu karena tulisan saya belum selesai. Akhirnya saya berpikir, saya punya teman, sahabat-sahabat kreatif saya gitu ya, yang mengatakan sekarang ini sudah eranya era digital. Oke. Jadi kita bisa membagi ilmu dengan cara yang digital pula. Maka kemudian saya bekerja sama didukung oleh teman mitra, itu kita membuat podcast. Nah, dalam podcast itu adalah cara saya memperkenalkan ilmu itu kepada masyarakat. Oke. Seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu, dan karena dalam bagaimanapun kan saya pengen expose apa yang saya lakukan. Tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rahasia, saya tetap di bawah meja. Di bawah meja, Jadi iya. misalnya ada klien-klien korporasi saya yang terkait dengan misalnya menangkap suspek pencuri, Iya, itu yang tadi kemudian ada tindak kejahatan untuk pengadilan dan sebagainya, saya kan tidak boleh membuka. Tetap private and Betul, confidential betul. ya Mbak ya. Oke. Bahkan saya dalam hal itu, saya kadang-kadang tidak kenal siapa yang saya analisis. Betul. Iya. Karena itu buat kode etik ya Mbak Kode ya, etik, dalam satu betul, melakukan betul. Ya, proses seperti itu. Iya. forensik itu. Jadi- Oke, apa tadi menarik soal podcast tadi Mbak ya. Ini sudah berapa tahun Mbak dilakukan Pak? Sebetulnya sih sudah 2 tahun ya, 2 tahun ya, Mbak ya. dan di setiap hari Jumat tayang ada 2 jenis di podcast itu, ada yang podcast seperti ini, Iya, iya. ada yang monolog. Iya. Nah, jadi dalam monolog itu saya cerita atau saya menjelaskan tentang karakter misalnya orang egois itu seperti apa sih? Nah, itu ada contoh-contoh tulisannya. Jadi kesempatan juga ini para pemirsa atau penonton podcast ini, saya di podcast saya menyebutnya Grafolovers. Jadi Grafolovers. ya, Grafolovers. Keren ya Jadi, namanya ya. silahkan untuk subscribe. Nah, boleh ya promo sedikit Boleh, ya. boleh. Baik. Ya, oke. Ya tadi soal podcast Mbak ya sudah kita bahas. Kemudian mungkin boleh praktek dikit Mbak ya, kayak tentang grafologi itu apa, mungkin biar Sobat Kagama, terus mungkin adik-adik mahasiswa juga mungkin bisa ngelihat bagaimana sih proses analisa dari tulisan tangan itu. Kebetulan ini yang jadi kliennya saya ya. Waduh, ini saya dapat PR dari Mas Jain untuk membaca tulisan beliau. Terima kasih sudah dan terima kasih karena sudah diizinkan untuk membacakannya. Nah, biasanya Mas Jai, saya memang meminta klien itu menulis di kertas A4 gitu ya. Tidak salah sih seperti ini, tapi semakin banyak sampel yang saya baca, akan semakin banyak karakter yang bisa dianalisis, betul. Nah, kalau sedikit seperti ini, saya pun bisa membaca bahwa Mas Jai ini orang yang memang senang bersosialisasi gitu ya. Senang senang berada dengan orang lain, berada dengan orang lain. Kemudian juga beliau ini orang yang mudah beradaptasi gitu ya. Benar ini begini benar nih Mas benar, maksudnya? Mbak, itu makanya saya tadi agak takjub juga kan. Saya tuh lagi nunggu. Ini pakai deg-degan juga soalnya ya kan. Iya, jadi terlihat sekali karena kalau nanti bisa ditampilkan di layar ya, ini tulisan dengan miring ke kanan, tetapi miringnya tidak ekstrim. Ini memang berkaitan dengan bagaimana cara orang bersosialisasi. Ibaratnya begini, kalau kita dalam bahasa tubuh, kalau kita ketemu orang,
Ya. Halo Mas Jai, apa kabar? Misalnya saya begitu. Mendorongkan Ya, badan kita ya Mbak. itu kan menunjukkan bahwa saya punya perhatian pada lawan bicara saya. Beda ketika saya mengatakan, Mas Jai apa kabar? Itu kan beda. Ya, ya. Nah, tulisan tangan kurang lebih juga seperti itu untuk melihat kemiringan. Jadi teman-teman kalau mau lihat bagaimana cara saya menganalisis, banyak aspeknya. Ada kemiringannya, ada garis lurusnya, baseline-nya, garis dasarnya. Makanya ketika membuat tulisan tangan untuk dianalisis, sebaiknya tidak dengan kertas bergaris. Supaya saya bisa melihat bagaimana garis dasarnya. Nah, juga Mas Jai ini terlihat bahwa saya baru bertemu kali ini ya Mas Jai ya. Beliau orang yang sangat menurut saya punya energi fisik maupun energi mental yang positif. Kenapa saya bisa bilang begitu? Terlihat sekali ketika saya memegang dan melihat secara fisik tulisannya, beliau adalah orang yang punya energi positif, kemudian ambisi positif dan concern pada kesehatan. Seperti itu. Nah, sebagai seorang intelektual juga saya rasa Mas Jai orang yang berpikir secara kumulatif, tidak berpikir secara parsial, memikirkan banyak hal terlebih dahulu sebelum dia mengambil keputusan. Ada orang-orang yang berpikirnya parsial, tapi ini bisa dipelajari. Biasanya adik-adik mahasiswa atau fresh graduate mereka masih berpikirnya parsial ya. Ini bisa dilatih bagaimana dia meningkatkan dengan bisa berpikir secara kumulatif, secara komprehensif. Ini bisa dilatih dengan tulisannya. Dan menarik sekali adalah Mas Jai itu orang yang memang sangat ingin menempatkan cita-citanya itu tinggi, punya setting goals yang tinggi. Memang kadang-kadang nih Mas Jai, maaf saya harus sampaikan, kadang-kadang Anda pengen setting goals tinggi, tapi kemudian ragu-ragu nih, bisa nggak ya gitu ya, terus diturunkan ini goalsnya. Nah, tapi ini terserah, sebetulnya nggak masalah. Ada orang yang memang pengen setting goalsnya tinggi, pengen yang pokoknya saya yang penting apa yang saya lakukan saat ini terlaksana. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan terapi macam-macam seperti itu. Grafoterapi. Grafoterapi. Semakin banyak contoh tulisan yang Mas Jai berikan kepada saya, semakin banyak yang bisa saya baca. Dan saya sih membayangkan sebagai host, pasti Mas Jai kan orang yang komunikatif ya. Orang komunikatif itu kan bisa diasosiasikan sebagai orang yang talkative, banyak ngomong ya. Tetapi ternyata kalau saya lihat talkatifnya Mas Jai ini hanya tertentu pada saat-saat tertentu diperlukan, karena pada dasarnya orangnya ini diam dan bisa menyimpan rahasia. Benar nggak nih? Iya sih benar. Benar lagi juga ya. Iya seperti itu sih Mbak. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman, asik sekali sih bisa membaca tulisan orang tanpa saya harus kenal. Jadi saya terima kertas ini kan sebenarnya sudah 2 hari yang lalu ya, atau malah baru kemarin ya. Kemarin Mbak. Kemarin ya. Dengan saya mendapat ini, saya belum kenal Mas Jai, saya sudah tahu bagaimana kira-kira seperti apa. Dan saya nulisnya tengah malam itu. Oh saya gitu janji ya. sama memberitakan hari ini. Gitu. Ya. Satu hal lagi bahwa ketika saya menganalisis tulisan tangan, saya tidak membaca isinya, itu yang penting. Berarti yang dibaca cuma itu tadi Mbak ya? Gaya menulis, mungkin tebal tipisnya, sudut kanan banyak kirinya, aspek yang dilihat, bahkan seperti tadi saya katakan bisa sampai ratusan karakter yang bisa muncul. Itu pun saya tidak tahu isinya apa. Jadi sampai sekarang saya juga nggak tahu nih Mas Jai itu menulis apa. Sehingga dalam analisis ketika diperlukan kontennya, saya punya asisten untuk dia yang membacakan isinya. Seperti itu. Dan itu mungkin malah lebih membuat kita lebih fokus ke step-step analisanya Mbak ya? Tidak begitu juga. Jadi gini Mas Jai, begitu saya bisa menganalisis tulisan tangan, saya sudah tidak bisa membaca automatically. Maka jadi dulu saya kan dosen ya. Ketika saya sudah belajar grafologi, saya sudah tidak bisa membaca atau membaca jawaban mahasiswa. Jadi yang ketika mahasiswa mengumpulkan tugas itu, yang saya baca, nah ini begini begitu. Jadi ya sudah, akhirnya
saya fokus di grafologi, saya tidak meneruskan untuk membaca tulisan mahasiswa sebagai dosen, seperti itu. Oke, menarik sekali ya Mbak ya tentang grafologi. Memang Mbak, sih ya, menarik ya. sekali. Seperti kayak kita seolah-olah mengetahui rahasia hidup seseorang juga Mbak ya, by tulisan tangannya gitu. Ya. Oke, kalau Mas sebentar, soal kalau tadi Mas Jai mengatakan asik sekali ya bisa mengetahui rahasia seseorang. Sejujurnya, ketika saya membaca, entah orang itu saya kenal atau tidak, saya tidak pernah ingat lagi apa yang saya baca. begitu selesai dibaca, Sudah. kemudian lost ya Mbak, Ya, hilang Mbak ya. saya sengaja setting my mind Oke, untuk tidak menyimpan itu. Bahasa kasarnya gini, buat apa saya menyimpan sesuatu yang tidak penting untuk saya gitu. ya, ya. Tetapi kalau saya ditanya misalnya, si A itu seperti apa, misalnya dia pengen tahu gitu ya, saya lihat lagi deh tulisannya, seperti itu. Dan itu akan otomatis mengingat dari figur Iya, ya, tulisan itu, betul. Mbak, ya. Ya, jadi saya memang merasa tidak penting untuk menyimpan karakter yang sudah saya baca tadi ke dalam memori saya. Oke, oke. Karena saya juga mesti sampaikan pada teman-teman penonton ya, semua memori yang ada dalam diri kita, yang tersimpan di bawah sadar, pikiran bawah sadar kita, itulah yang membentuk karakter. Ya, Jadi kalau saya memenuhi memori saya dengan hal-hal yang tidak penting dalam tanda kutip, ya untuk apa seperti itu. Nah itu bayangkan. Itu semacam prinsip juga ya Mbak Iya, Mbak iya, Rita ya. saya setting. Bayangkan kalau saya sudah baca 2000 tulisan, masuk saya harus ingat-ingat Mas. Nah itu satu-satu Nah, gitu. nggak penting ya, Mbak, kan, ya. nggak penting, betul. Oke, menariknya tadi saya bilang bahwa tulisan tangan ini bisa dianalisa dan kita kan itu tadi kan Mbak, seperti itu kita membaca karakter seseorang, Iya. mengetahui kelemahan dan kelebihan seseorang. Iya. Makanya mungkin prinsip itu kenapa kemudian ini tidak disimpan gitu, karena itu menjadi satu personal life orang. Ya kan, Betul, Mbak, ya? Jadi betul. begitu diperlukan baru kemudian ini disampaikan. Betul, diri tarik lagi gitu baru Jadi ya. biar nggak bisa buat bahan gibah ya kali Mbak ya kalau kayak gitu ya Mbak ya. Nah, Kan kalau justru disimpan itu. gitu. Justru itu, saya menghindari itu Mas. Ya. Antara lain juga saya tidak mau, misalnya saya nih kenal Mas Jai, saya sudah membaca tulisannya. Oke. Kemudian kita punya apa ya namanya? Buat saya ini contoh saja ya Mas. Ada karakter yang menurut saya tidak cocok untuk kalau kita bisnis bersama, misalnya Oke, gitu ya. Iya. Ketika saya tahu itu, ya sudah saya mendingan nggak bisnis bareng Benar. dengan orang ini gitu. Tapi ketika ini tidak ada hal yang bermasalah begitu, buat apa saya mengingat-ingat hal-hal yang kurang baik gitu. Benar, Ini akan mengganggu proses pertemanan saya. Benar Mbak. Gitu. Karena memang dalam kenyataannya kan ada teman yang bisa jadi rekan bisnis, ada juga yang cukup sebagai teman, Teman, kan Mbak ya. setuju. Jadi Iya. saya tidak akan mencampur adukkan itu kecuali ada hal-hal yang sangat sangat prinsip atau sangat bahaya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau sangat bahaya, kalau beliau menanyakan pada saya apa yang harus saya perbaiki, apa yang sangat negatif dari saya. Kalau saya boleh menyampaikan, saya sampaikan. Kalau dia pengen diperbaiki, saya ajarkan cara memperbaikinya. Karena dengan mengganti tulisan tangan, karakter kita berubah. Oh, Gitu. dan itu pernah Mbak ada kasus yang seperti itu Mbak ya, Iya, yang digunakan banyak, untuk banyak. Namanya artinya kan mereka kenapa punya satu tujuan yang negatif Mbak ya, kayak gitu ya Mbak ya. Mengganti Misalnya tulisan kalau tangan ya. bukan negatif, kalau dia merasa misalnya gini, saya orangnya nggak sabaran, Oke. terus saya pengen jadi sabar, bisa nggak dirubah tulisannya? Bisa. Oh, untuk tujuan yang Untuk terbaik ya Mbak ya. improvement, betul. Mungkin masuknya di grafologi di Grafoterapi. terapi tadi ya. Iya, Oke, betul. ya. Tapi kalau misalnya saya orangnya sabar banget, terus saya pengen nggak sabaran deh gitu, misalnya, ya bisa saja. Bisa saja Cuma saya gitu. selalu tanya untuk apa. Tapi kalau dia punya tujuan tertentu yang memang logis, ya sudah saya beritahu saja. Kan resepnya diberikan, terserah dia mau pakai atau enggak gitu kan, mau untuk apa. Hanya saya punya tanggung jawab bahwa sebaiknya hal-hal yang menurut Anda itu tidak baik, ya tidak perlu dilakukan, tidak perlu Benar. dirubah, seperti itu. Oke, menarik sekali ya tentang grafologi ini ya, dan Mbak Rita menjelaskannya dengan bahasa keseharian yang baik juga, dengan Mudah-mudahan contoh-contoh kasus bisa, ya Mbak ya. iya. Tapi ngomong-ngomong soal grafologi ini Mbak, apakah kita bisa di Indonesia Mbak, itu ada nggak sih Mbak kayak
kursusnya atau tempat kita studi Ya. di Indonesia ini atau sertifikasinya apakah ada, Mbak? Sebetulnya ada. Nanti kalau teman-teman pengen sertifikasi yang certified, saya Ya. bisa bantu untuk connect kan gitu. Tetapi secara biasanya kalau saya pribadi, Ya. saya memberikan training in-house ke perusahaan Oke. atau public course seperti itu. Hanya rasanya di Indonesia certified seperti yang dikeluarkan ya. itu dan sampai ujian sertifikasi saya belum melihat. Oke, Gitu. oke. Padahal ini digunakan di banyak. Iya. Dan mungkin kalau kayak ada kata certified-nya, Mbak, itu kan memang lebih menguntungkan buat kita ya, Mbak. Iya, Kayak kita iya. jadi lebih diakui lah. Seperti Iya, Mbak Rita, iya. kemudian mendapatkan certified international itu kan Iya. itu juga makanya kemudian diminta sama corporate, sama Iya, lembaga-lembaga iya. untuk membantu ini. Betul. Oke, menarik sekali soal grafologi dari Mbak Rita. Dan ternyata Mbak Rita ini selain seorang profesional grafologis juga aktif di beberapa komunitas yang kaitannya dengan Kagama ya, Mbak ya. Dan salah satunya beliau itu aktif di di Adiswara Gajah Mada. Betul. Itu apa, Mbak? Itu kelompok Nah, apa dan boleh diceritain iya, Mbak kiprahnya Mbak Rita di sana? Senang Ya. sekali loh kalau saya ditanya tentang Adiswara Gajah Mada itu. Iya. Rumah saya kedua lah gitu, Oke. rumah kedua saya ya. Jadi di Kagama kan banyak komunitas. Salah satunya yang awal-awal berdiri, termasuk yang awal berdiri karena tahun 2017 SK pertama 2016 2016, itu diresmikan Adiswara Gajah Mada. Oke. Ini adalah komunitas alumni paduan suara mahasiswa Gajah UGM. Mada. Oh, Nah, oke. saya dan teman-teman di Adiswara itu dulu sudah bersama-sama di PSM UGM. Pas mahasiswa ya, pas Mbak ya? mahasiswa. Meskipun rentang angkatannya jauh gitu ya, tetapi kami tuh merasa kayak lahir dari rahim yang sama Iya, begitu. iya. Sehingga ketika sekarang berkumpul itu ya sudah automatically itu klik gitu. Dan seperti ikatannya sangat kuat sekali, Mbak, ya, sangat saya kuat dengar. sekali. Saya bersyukur bahwa saat ini yang aktif semakin banyak dan saya mau cerita nih ya. Kalau kita bicara mengenai pandemi yang lalu yang sudah lewat ya, itu blessing juga loh buat Adiswara Gajah Mada. Karena selama ini kan kami sebelumnya berkegiatannya itu di panggung atau kita membuat video klip. Gitu ya. Which is kalau di panggung itu kan agak ya lumayan effortnya tinggi dan mahal ya. Iya. Membuat video klip juga tidak murah gitu. Benar. Sementara anggota Adiswara itu kan dari di mana-mana di Indonesia tersebar, di luar negeri juga ada. Nah, blessingnya ketika pandemi datang, kemudian kami membuat virtual choir. Oke. Virtual choir itu paduan suara yang masing-masing mengirimkan Secara gambar. online ya, Mbak, ya? Betul. Oke. Nah, itulah yang kemudian menyatukan teman-teman dari berbagai lokasi itu bisa berkontribusi. Sampai waktu itu mungkin ada 20 video yang kita Videonya. buat yaitu video virtual choir dan sehingga engagementnya makin tinggi kan. Oh iya, saya tinggalnya di Papua, saya bisa Oke. ikut masuk di videonya. Saya tinggal ada yang di Oman, Di Oman, ada yang oke. mungkin di Amerika juga mengirimkan videonya, kemudian kita kompilasi menjadi sebuah Satu video video klip klip ya. ya, Mbak, ya? Jadi teman-teman yang menonton acara ini boleh loh lihat ada YouTube-nya Adiswara Gajah Mada, itu produktif sekali. Kami punya banyak sekali Iya. video klip. Dan saya juga pernah lihat pernah syuting di Keraton Solo, Mbak ya, dulu, Mbak ya. Oh iya, betul. Terus kemudian pernah ada kayak membawakan soundtrack lagu-lagu film Indonesia ya, Mbak ya. Jadi Iya. itu awalnya ketika di Adiswara pertama kali itu memang ada pementasan Nawagita yaitu tahun 2016. Bersamaan dengan itu saya dipercaya sebagai ketua Adiswara Gajah Mada. Ketua umum, Ketua ya, Mbak, umum ya. Kemudian kita membuat sebuah konser di Jakarta, Oke. Simfoni Layar Perak Indonesia. Itu menjadi momentum awal kita berkreasi. Kemudian jadi itu di panggung, kemudian setelah itu ya mengalir saja Mas. Kita Iya, bikin video, kemudian kita manggung, bahkan sekarang nih setiap bulan September kita diundang oleh panitia festival Kota Lama Semarang untuk mengisi panggungnya. Oke. Kemudian Kagama DKI. Iya. Nanti kalau Desember kan ada alumni ya, malam alumni seperti itu. Dan kita juga sampai bisa mengundang artis-artis. Oke. Jadi yang di Solo itu ada kita bikin video klip di
Pracima, jadi berkolaborasi Mbak ya dengan artis di Mangkunegaran Oke. itu dengan Ibu Waljina. Oke. Itu Maestro kemudian Maestro Keroncong ya, Mbak ya? Keroncong Oke. seperti itu. Nah, bersyukurnya kembali lagi tadi ketika saya membuat virtual choir itu kita bisa mengundang tokoh-tokoh keagama yang duduk sebagai menteri, Oke. sebagai pokoknya tokoh-tokoh yang terkenal, Pengurus pusat keagamaan, ya, ya. sampai ke ketua umum keagama dan jajarannya. Mereka saya tampilkan Oke. dalam video klip itu. Memang mereka tidak menyanyi. Jadi misalnya membaca narasi, puisi, diselip-selipkan gitu ya. Pokoknya berusaha kreatif saja Untuk deh. ditampilkan, Mbak Nah, ya. dengan mengajak beliau-beliau hadir dalam frame itu, kemudian kita tampilkan di malam namanya Adisuara Talent Show. Di Suara Talent Show. Nah, itu talent show itu ya pementasan di panggung tapi lewat online. Oke. Jadi kan menjadi penarik juga ya kalau Iya. bapak-bapak, ibu-ibu tokoh itu tampil, kan mereka juga jadi engagementnya Jadi dengan crowded point juga Mbak ya buat betul, video klipnya betul, di Suara. seperti itu. Menarik sekali Mbak. Dan kalau boleh tahu Mbak Rita di sana berkiprah tadi sebagai ketua umum itu sampai Saya- berapa periode Mbak ya? 2 periode saja. Dua periode ya, Mbak, ya? Kan Oke. di aturan ADART Keagama kan juga hanya Ya, 2 ya, cuma periode. 2 periode, Jadi Mbak, ya. juga memberi kesempatan pada teman-teman yang lain karena kan saya angkatannya kan sudah senior, Ya, ya, padahal benar, sekarang benar. kan angkatannya sudah sampai di bawah. Pasti potensinya juga banyak. Ya, kalau tadi kaitannya dengan ada pembuatan video klip ya Iya. kan Mbak sampai kerjasama dengan artis, Iya. kita kan membayangkan ini akan ada biaya Mbak ya, Iya, iya. ada dana yang dibutuhkan dan Iya. itu tidak sedikit. Iya. Nah kalau di situ apakah memang mungkin kalau kayak beberapa komunitas ada mereka yang juga punya unit usaha yang untuk membiayain oke. komunitas itu. Tapi Iya. kalau dari Adisuara Mbak gimana Mbak? Sumber Uniknya, dananya? memang ada kegiatan yang kita tuh pakai sponsorship, Oke. ya. Tetapi untuk cari sponsor kan tidak mudah. Salah satu caranya ya menampilkan tokoh-tokoh itu. Oke, Satu. iya, benar-benar. Kemudian dengan portofolio kami banyak video-video ini bisa pasang logo. Oke. Jadi di video kami itu sebagian ada logo-logonya. Iya, iya. Itu ya ada kontribusinya, seperti benar, itu. benar, Mbak. Kemudian kalau yang kasnya udah makin menipis gitu ya, gimana ya cari uangnya? Kita buat yang namanya Adisuara Talent Show. Oke. Ini talent show itu teman-teman anggota Adisuara tampil nyanyi gitu ya online dengan Zoom gitu, tapi dibikin serius seperti itu. Barangkali juga seperti ini suasananya gitu ya, tampil setiap kali ada yang tampil, kemudian MC-nya bilang, ayo silahkan yang sharing mau di-share berapa. Jadi Disawer langsung berarti, Pak? disawer. Wah, keren. Tadinya kan ada yang mengatakan, wah mosok kita nyanyi disawer. Kalau saya bilang nggak apa-apa gitu. Ini bukan hal yang buruk begitu, karena kas kan harus ada ya. Benar. Nah, Mbak. jadi semakin yang tampil tuh semakin bagus, Iya. sawerannya makin Makin tinggi. banyak, betul, iya, Mbak, ya. betul. Nah, Benar, itu benar. salah satu cara. Barangkali teman-teman yang lain, komunitas lain itu bisa menjadi ide juga ya. Karena mencari sponsor sekarang susah Benar, loh. Mbak, benar sekali. iya. Kita yang berada di komunitas kan kadang untuk mencari sponsor itu kan butuh waktu dan Betul, kadang-kadang pun itu betul. benar Mbak Rita susah gitu kan. Tapi itu ide yang menarik Mbak ya pada Iya. saat live talent itu kemudian Iya. ada saweran atau Iya. mungkin tadi kayak menghadirkan seorang tokoh menteri iya. kah atau apa Iya, lulus keagama dan itu pasti kan mungkin bisa mengundang orang untuk simpati kan Mbak ya. Betul, Memberikan betul. Ya pokoknya harus kreatif. Benar, Dicari Mbak. bagaimana caranya supaya kita sebetulnya kalau di mungkin komunitas yang lain ya, ada beberapa komunitas seni juga kan. Iya. Kan pengen panggung sebenarnya. Benar, Mbak. Kita tuh sebagai dulu ya PSM itu aduh kapan lagi ya bisa manggung Iya, iya. gitu. Jadi jiwa pengen manggungnya itu ada gitu. Tapi kalau manggung saja nggak ada duitnya juga susah. Iya benar Mbak. Benar. Jadi mana telur mana ayam gitu kan. Iya, Nah, iya. dulu waktu pertama kali kita membuat konser Simfoni Layar Penak Indonesia itu ini jadi bocoran nih ya. Dulu modal saya tuh cuma 3 juta loh uang di kas. Untuk Cuma bikin punya simponi uang layar 3 perak itu, juta Mbak. loh. Iya, oke. Jadi kita semua tuh bener-bener latihan, pokoknya semua mandiri, bikin aransemen mandiri. Jadi pokoknya saweran sendiri sampai akhirnya terwujud ada sponsor yang masuk, sampai akhirnya surplusnya besar. Oke. Tiketnya terjual habis, surplus besar, dan itu menjadi modal kegiatan berikutnya. Berikutnya. Jadi kuncinya sebenarnya berani, Oke. berani melakukan, kemudian juga harus bersama-sama. Saya tidak mengatakan bahwa tergantung leadernya, Iya, tidak. Tetap ada teamworknya Mbak ya di situ Satu Mbak ya, leader itu penting, tetapi followers itu juga lebih penting. Iya. Bayangkan kita punya leader kalau followersnya enggak,
nggak nurut, nggak percayaan gitu. Jadi itu menurut saya teman-teman ya, komunitas keagama yang lainnya memang perlu kepemimpinan yang bisa menjadi lokomotif gitu ya. Tetapi lokomotif nggak bisa jalan kalau nggak ada mesinnya. Benar. Jadi mesinnya tuh juga harus ikut mendorong seperti itu. Jadi dua arah Mbak ya, Betul, dari pemimpinnya betul. dan dari followernya Ya, juga. jangan menyerahkan pada ketuanya Semuanya ke ketua saja. aja, cari Nggak dananya bisa, ketua, nggak bisa. cari panggung Meskipun ketua, ya kan, awal Mbak? dulu begitu, Iya. tapi tidak bisa kalau terus-terusan seperti itu. Iya. Jadi keterlibatan anggota itu sangat penting. Jadi jangan misalnya maaf saja datang hanya pas pentas saja, tapi tidak terlibat. Tidak pernah latihan, Tidak pernah latihan misalnya. kontribusi Menurut saya lain. jangan begitu. Jadi sekecil apapun kontribusikan, misalnya oh nanti kalau pas latihan saya yang bawa kue misalnya gitu. Nanti ketika ini aku bantu untuk bawa proposal ke sini, itu sangat berarti. Bawa tisu pun juga berarti Oh kan berarti, Mbak ya? Kan benar. buat habis latihan keringetan juga. Betul, iya betul. Jadi artinya kalau kita bicara mengenai komunitas, ketika kita sepakat berada dalam sebuah komunitas, maka disitulah peran kebersamaan itu yang diperlukan. Kebersamaan, kekompakan Mbak Betul, ya, dan saling percaya betul. itu tadi, Mbak, ya. Dan percaya, benar. Jadi menjadi pemimpin itu juga modalnya adalah kepercayaan dari yang dipimpin, dari followersnya, dari anggotanya. Jadi kalau nggak percaya pada pemimpinnya, ya bagaimana? Betul. Mbak, ya. Tapi sebagai pemimpin juga harus bisa menjanjikan sebuah program dan melaksanakannya. Kadang-kadang tuh idenya banyak, tapi nggak tereksekusi. Iya. Nah, cuma ditampung aja, Mbak, diwacanakan aja ya. Mbak ya. Tapi bisanya tereksekusi apa? Ya kerjasama semua. Dan itu bisa terrealisasi Mbak. Iya. Oke, menarik sekali Mbak. Ternyata memang berbincang soal, dari tadi kita bicara grafologi, kemudian bicara soal adiswara Gajah Mada, itu menarik sekali. Dan Mbak Rita itu berada di tengah-tengah ini ya Mbak ya, sebagai lokomotifnya juga, dan sebagai orang yang mengusung grafologi ini juga di Indonesia juga, dan juga mungkin di adiswara juga jadi semacam motor yang bisa menginspirasi. Sekarang saya para komunitas sudah ya, Mbak, bukan ketua, tetapi saya diajak teman-teman sebagai dewan pengarah. Terus bercandanya gini, dewan pengarah harian, setara komisaris kali Mbak itu Mbak ya. Dewan pengarah harian setiap hari mengarahkan, tapi enggak. Kalau saya bilang, saya serahkan pada teman-teman. Kalau ada pengalaman masa lalu yang saya bisa share, saya akan share. Menarik sekali, semuanya menarik topik hari ini Mbak. Terima kasih. Tadi saya sampai tertegun-tegun gitu mendengarkan dari mulai grafologi, antusias saya juga kelihatan tinggi sekali. Dan karena mungkin ini sudah mau di akhir acara Mbak, mungkin Mbak Rita boleh menyampaikan closing statement. Mungkin buat teman-teman Kagama, adik-adik mahasiswa juga yang mungkin menonton acara ini, silakan Mbak Rita. Jadi begini, saya banyak menemui teman-teman atau adik-adik ya, junior yang akan interview kerjaan itu malu-malu seperti itu ya. Awalnya seperti itu, masih takut, masih malu gitu. Tapi sekarang ini saya melihat alumni UGM, karena saya juga bertemu dalam wawancara, ini sudah lebih pede, mereka sudah lebih bagus dari beberapa 10 tahun yang lalu mungkin. Betul. Nah, tapi jangan takut ketika Anda kemudian bekerja jadi profesinya kemudian tidak pada jalur ilmu asalnya. Karena sebenarnya begini Mas, passion itu kan penting. Jadi ketika kita bekerja dengan passion, itu akan performance-nya akan baik. Jadi adik-adik, saya pesannya begini. Pertama, ketika menjadi mahasiswa, lebih baik jangan cuma belajar di bangku kuliah. Jadi ikuti kegiatan-kegiatan, tentu saja dalam kegiatan itu akan menambah pengalaman, dan itu credit point untuk kita gitu ya, dan pengalaman itu akan terbawa terus. Satu itu. Yang kedua, nggak usah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Lulusan UGM itu meskipun nanti Anda akan tes wawancaranya di Jakarta, misalnya di Surabaya dan sebagainya, itu keren-keren loh. Saya ketemu tuh saat ini saya banyak ketemu yang keren-keren. Dan itu alumnus UGM ya Mbak betul. Dan kita sebagai alumnus merasa bangga sekali dong betul, dengan itu betul. ya. Jadi apalagi Mbak Rita menjadi saksi di situ ya. Iya betul. Jadi jangan pernah males untuk ikut kegiatan kemahasiswaan, karena itu poinnya sangat tinggi untuk pengalaman hidup kita.
Oke, Mbak Rita. Terima kasih Mbak Rita sudah hadir di acara Bincang Alumni pada kesempatan kali ini. Semoga sukses selalu buat Mbak Rita. Amin, terima Sehat kasih. selalu dan Amin, semoga terima selalu kasih. berguna baik di Adiswara dan juga di dunia grafologi ya Mbak. Aduh, amin. Terima kasih saya sudah diundang dan sekali lagi mudah-mudahan saya bisa juga membantu adik-adik apabila memerlukan apa yang bisa saya Bisa sharing. di-sharingkan. Ya. Terima kasih Mas Ya, Jai. sama-sama Mbak Rita. Oke. Baik, Sobat Kagama dan teman-teman Kagama, demikian akhir dari segmen acara grafologi bersama Mbak Kusuma Prabandari. Semoga dari hasil diskusi kita tadi bisa diambil manfaatnya, bisa memberikan semacam pencerahan atau inspirasi buat Sobat Kagama semua. Terima kasih, sampai ketemu di segmen berikutnya dan salam Kagama.